Posisi kita nanti mau lanjut apa kita agak sedikit jalan umum nanti? Ya maksudnya kita kalau bisa jalan umum lah, karena arah ke apa ini kurang seru gitu dia. Arah ke bandara ini kurang seru, dalam artian kita pingin juga lihat jalan umum. Ya karena kita bicara tol terus. Jadi kan ini kita sudah mulai masuk kemana nih Ustadz? Kalau hitungan-hitungan ya ini masih hitungan Tanjung Mulia. Tanjung Mulia ya. Ya Tanjung Mulia, habis Tanjung Mulia nanti baru Tanjung Morawa. Oh masih banyak sekali nanti ada. Keren ya, berarti ada tol atas juga nih ya. Oh iya. Oh, keren. Ya ini yang balik ke tempat kita tadi, tapi dia posisinya dari atas. Ya. Buat sahabat atau ABI ini perlu juga kita kasih informasi lah, atau boleh kita katakan berbagi ilmu lah ya. Kira-kira menurut Ustadz, kan ada orang bertanya dalam perjalanan ini bagaimana caranya melakukan sholat yang kita katakan sholat jamak itu Ustaz. Nah ini kan kadang kan gara-gara orang bilang, wah aku di jalan nggak sempat sholat, di tol nggak bisa turun. Sebaiknya seperti apa Ustaz? Di dalam Islam itu ada namanya rukhsah, ada namanya azimah. Azimah itu adalah hukum tetap. Hukum tetap itu hukum yang tidak bisa ditawar-tawar. Misalkan sholat subuh 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, itu azimah. Tapi di dalam Islam ada rukhsah. Rukhsah itu adalah keringanan yang diberikan kepada kita dikarenakan ada sebab. Satu sebab diantaranya karena musafir. Nah, mungkin ini kita harus kasih tahu juga, ada perbedaan pendapat ulama tentang hal ini. Jadi kita harus pandai memilah-milih lah. Jadi untuk kita yang punya pendapat jarak antara Binjai dan Kuala Namu itu sudah pada posisi dapat keringanan, maka alangkah lebih baiknya kita melaksanakan sholat itu kita jamak. Tapi ada apanya juga itu Abi, ada ketentuannya juga. Ketentuannya adalah tatkala kita menjamak dan posisi kita masih mukim, kita tidak diperkenankan atau tidak berbolehkan untuk mengkosor. Ini atau coba dulu tuh. Iya, atau kosor tadi, atau jamak. Tahu arti jamak kosor itu apa tuh? Oh iya. Ini sambilnya dia posisi kita sebentar lagi ada Cemara ya, Jalan Cemara, Pancing. Menurut Ato, apa itu jamak kosor? Ini biar sedap nih tuh. Apa tuh? Jamak kosor. Atau enggak? Banyak jamak kosor maksudnya yang kalau kita mau berpergian keluar kota gitu. Antara zuhur dengan asar ya gitu. Diapain dikosor? Di jamak dikosor gitu. Artinya dikosor? Dipersingkat. Iya. Atau gini kita tanya aja. Tadi waktu Ato menjamak, ini kan kita berarti jamak takdim. Iya. Jamak takdim itu adalah zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur. Jamak takhir, zuhur dan asar dikerjakan pada waktu asar. Kemudian jamak takdim satu laginya kalau kita nanti sampai malam, maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib, itu jamak takdim. Kemudian maghrib dan isya dikerjakan waktu isya, itu jamak takhir. Sekarang yang ingin Ustaz tanyakan sama Atu Arjun, tadi Atu sholatnya berapa rakaat? Tadi Atu ada teman rasa terlupa lah. Ada kejadian tadi. Kok begini? Atau tadi waktu menjamaknya tadi, Atu kira Atu sedang udah di Medan. Jadi begitu 2 rakaat berjamaah tadi berimam dengan manajer 2 rakaat. Jadi kata manajernya, Atu sholat apa ini? Kata dia gitu. Kenapa 2 rakaat? Oh iya, astagfirullahaladzim. Sekarang gini pertanyaannya, tadi kan udah jelas. Atau kan udah salah, 2 rakaat beri salam. Datang saya bilang gini, salah. Jadi kami cemana itu sikap kami? Kami ulang lagi dari awal 4-4. Seharusnya bagaimana? Coba dulu Ustaz. Beda salah sama lupa, itu kan salah. Salah, memang salah. Diulangi aja. Diulang ya gitu ya.
Kan beda. Kalau Enggak, kita sebagai makmum tadi kita udah tahu atau ini salah. Iya, tepuk sama kemarin kan kita pernah. Iya, juga kami pun jamaah. sama Manajer. Ustaz kemarin ada juga Kita salah. paham takutnya. Nah, itu. Manajer punya imam yang imam tak paham. Nah. Karena imamnya kurang belajar dulu waktu kecilnya kan misalkan. Ya Jadi kan? udah kami batalkan aja, jadi salah lah tadi. Betul, Nah, alhamdulillah. iya. Udah kami ulang lah Nah, dari imamnya awal. imam prostat. Imamnya prostat ya. Iya. Proses jadi ustaz. Ya. Ya. Jadi sahabat atau FBI Oh. harus diingat kembali ya bahwa jamak itu artinya menggabungkan dua Ya. waktu sholat. Menjadi Itu yang satu pertama waktu. menjadi satu waktu. Kalau di dulu Kalau kita melaksanakan sholatnya di waktu di awal waktu atau maju Ya, waktunya, maju. misalnya zuhur dan asar, kita laksanakan asar bersamaan di waktu zuhur, Ya. makanya itu disebut jamak takdim. ya betul. Betul Ustaz? Betul. Selanjutnya, jika kita dalam perjalanan melaksanakan sholatnya dimundurkan, Ya. misalnya zuhur dan asar, tapi kita laksanakan zuhur pada waktu asar, Betul. atau bersamaan zuhur dan asar di waktu asar, Betul. maka itu dibelakangkan atau kita kenal namanya jamak takhir. Begitu juga maghrib dan isya. Begitu juga maghrib isya dan Iya. isya atau maghrib. Iya. Dan selanjutnya kalaulah masalah khilafiyah mungkin kita tidak bahas Ya, di sini betul. Ustaz ya, Ini bahwa kan pendapat tergantung yang satu. pendapat masing-masing. Tentang Tapi jarak. kalau memang merasa atau meyakini punya ilmu bahwa sudah pantas dan sudah boleh untuk diperingkas atau diperkecil jumlah rakaatnya Silakan. atau dipendekkan, itu yang kita kenal dengan jamak kosor. Iya, Tapi ingat Ustaz ya, Mm-mm. kalau zuhur boleh dikosor jadi berapa tuh? Kalau kita di luar dari Kalau kalau kita di luar dari daerah kita dua kan gitu. zuhur jadi berapa rakaat tuh? Dua rakaat. Kalau asar jadi berapa tuh? Dua juga. Kalau isya jadi berapa tuh? Dua juga. Kalau maghrib jadi berapa Ayo. tuh? Tiga. Luruskan Ustaz. Ya berarti maghrib dan isya hanya isyanya yang boleh dikosor. Maghrib adalah sholat yang azimah, yang tidak ada rukhsah, Iya. kecuali rukhsah untuk menjamak, tidak rukhsah untuk mengkosor. Iya. Ah. Berarti atau benar. Atau benar. Tes tiga. Iya, apa itu? Apa itu tuh? Sedang saya. Oh iya. Nah, ini lihat dulu ini. Oke, kita Seharusnya ada lihat ke ya. Bandar Selamat. Ini sebenarnya Hmm. menuju ke Bandar Selamat Tembung ya. Iya, Kita tapi bisa kita- lewat ke kiri. Tapi kita tidak kiri, karena tapi- kita masih mau ambil daerah Amplas, Tanjung Merawat sampai Kuala Namu. Ya, jadi kalau kita mau ke Kuala Namu lurus saja. Lurus saja. Karena kita menuju Amplas, Tanjung Iya. Merawat dan Kuala Namu. Cuma seperti yang kita sampaikan tadi, mungkin hari ini kita akan tempuh jalan umum sedikit ya, dari ada Tanjung sedikit. Morawa menuju bandara. Karena ada mau lihat suasana. Ya, suasana jalan masjid umum apa, lah. masjid apa Ya, tuh masjid yang- PTP ya. Bukan, Masjid Iya. Cemara yang keren itu. Iya, iya. Tempat membersihkan masjid-masjid di Sumatera Utara Oh. gratis. Kita mau lihat di situ parkirnya semua mobil-mobil yang Membersihkan masjid. gratis gitu. Iya, 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 iya. Yang sekarang dikelola sama wakil gubernur kita ya, Iya, iya. Bapak Ijek ya. Bapak Jack, Pak Ijek Rajek Sah ya. Iya. Oke, balik lagi ke cerita tadi. Nanti ini misalkan kita baliknya sore dan perjalanan kita nanti perhitungan kita sampai Binjai itu jam 8:30 atau 8:30 Malam ya. Iya kan, berarti maghrib udah selesai. Nah kalau maghrib sudah selesai berarti kita pada posisi menjamak takhir. Oh. Iya, jamak takhir. Dan karena kita sudah sampai juga ke kediaman kita, kecuali kita nanti sholatnya di sini, maka kalau kita kerjakan di Binjai, maka mengerjakannya sama posisi jumlah rakaatnya, nggak boleh dikurang-kurangi, nggak boleh dikosor. Akan tetapi nanti kalau maghrib kita di Medan atau di Kuala Namu, maka kita boleh mengkosor, dan yang boleh dikosor tuh hanya sholat isyanya. Jadi maghribnya 3 ditambah sholat isyanya 2. Tapi yang harus diketahui oleh sahabat atau FBI semua, kalaupun nanti ada pendapat yang lain silahkan, tapi waktu kita menjamak sholat
itu tidak ada jarak antara satu sholat dengan sholat lainnya kecuali kita mau iqomah atau qomat. Misalkan tidak ada doa, misalnya astagfirullah lalu kita sholat, tidak, berdiri langsung dan iqomah. Karena namanya kan posisi kita memang pada posisi yang bisa dikatakan kita mendapatkan keringanan. Sehabis itu, habis selesai sholatnya mau berdoa ya silakan. Karena itu dianggap satu sholat yang dua sholat yang disatukan menjadi satu kesatuan, dan itu hanya dibatasi dengan iqomah. Kan mudah-mudahan ya walaupun sambil berjalan kita bisa berdakwah, sambil berjalan bisa membagi sharing, bisa menambah ilmu juga bagi para sahabat ATBI. Ya bagi kami juga. Ya, karena gini, lebih memilih kadang dia tidak mau sholat dikarenakan dia berada di dalam perjalanan, padahal Allah dan Rasulnya kan memberikan keringanan, ya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah sangat ingin hambanya itu dalam kemudahan, tidak menginginkan kesusahan. Tapi yang tak boleh adalah dipermudah. Masa dengar-dengar atau pernah sholat maghrib dikosor jadi 1 rakaat setengah. Jadi pas ruko salam atau kan kacau jadi gitu kan. Itu ecenya, tapi atau kan seperti itu. Cuman gini Ustaz, ada juga kadang-kadang manusia ini merasa sombong dia. Sementara Allah itu memberi keringanan, ya kan. Apabila kita sedang berjalan, sholat ini kalau di jamak lah kan gitu. Ini kadang-kadang orang jalannya dekat, katanya ngapain mesti di jamak. Cuman kan Allah itu memberi kesempatan. Mana tahu ketika sedang berjalan tiba-tiba memang ajal kita di situ. Kalau kita sempat melaksanakan jamak tadi kan sholat kita udah selesai kan gitu. Tapi kadang-kadang manusia merasa sombong juga, dia udahlah nanti di rumah pun bisa, masih banyak pun. Padahal dia ada diberi keringanan, ya kita masuk orang yang sombong itu kan. Seperti ini itu harus kita luruskan juga. Bahwasannya itu ada hubungannya sama khilafiyah. Artinya ada orang yang menganggap keluar dari rumah itu dengan jarak yang sekian. Misalkan ada berpendapat 680 km baru punya hak untuk menjamaah. Kalau itu misalnya dari sini ke Tapsel dia baru jamak. Cuma ada juga yang berpendapat bahwasanya 20 km pun ada, bahkan yang 18, 16 sampai 8 km pun sudah boleh menjawab. Sudah boleh menjamak. Udah sampai amplas kita nih. Ya, jadi pada sahabat atau FBI, sambil kita berjalan ya, kita sudah hampir menuju amplas. Kembali kita mau menyampaikan juga bahwa kembalilah ke masing-masing ke apa yang pemahaman dari para netizen atau sahabat atau FBI. Kita sini tidak juga harus menyamakan persepsi atau mengharuskan pemahaman yang sama, tapi kami hanya mau mengingatkan kalaulah sholat itu bisa kita jamak, ada kesempatan, harus kita ingat bahwa sholatlah diutamakan. Untuk masalah hitungan jarak dan jumlah rakaat yang memang harus dikosor atau tidak, itu tentunya kita kembali ke masing-masing yang tentu tidak ada yang salah selagi kita masih menggunakan mazhab-mazhab yang kita pahami. Justru yang nggak sholat itu yang salah. Tapi pasti jawabannya yang tidak sholat, yang menjadikan alasan bepergian untuk tidak melaksanakan sholat, justru itu yang salah. Kita udah sampai hampir amplas, harusnya belok tadi. Jadi kita sudah menuju tempat yang baru lagi nih. Tapi memang kalau lewat tol ini, kalau Ustadz sendiri secara pribadi ya, tapi ini pendapat pribadi, jangan marah. Kalau Ustadz memang kalau jalan tol ini sampai sekarang Ustadz masih mengidolakan kalau jalan tol itu di malam hari. Karena bisa ting dong, ini nggak bisa kita ting dong tadi tahu tak ada bergeming. Iya, cuma bedanya ini jalan tol, jalan panjang kan gitu. Oke, gimana Ustadz?
ini banyak juga orang terjebak. Memang bisa kita ke Tanjung Morawa. Tadi kan memang rencana kita mau Tanjung Morawa, tapi kata manajer lurus saja, orang kita mau tahu waktunya. Berarti kita tetap pada posisi yang ada tulisannya Kuala Namu. Dan ini juga jalur ke tebing tinggi kan? Iya, kalau ke kiri memang sampai juga, cuma kita jalan umum. Tadi rencana kita mau situ, tapi ya kan lanjut ada salah. Kita mau tahu betul kalau lewat tol itu berapa waktu yang kita tempuh kan gitu. Dan kalau boleh tahu Ustaz, kecepatan mobil kita nggak terlalu cepat ya, kita paling berapa di 80 ya, 80 km per jam. Jadi buat sahabat atau FBI dari perjalanan gerbang tol Binjai kita masih menggunakan kecepatan 80 km per jam. Dan kita saat ini sudah hampir keluar dari posisi Tanjung Merawa. Kuala Namu ada 17 kilo lagi. Sudah hampir mendekati Kuala Namu, tapi ada 17 kilo lagi untuk bisa sampai ke Kuala Namu. Sebenarnya Ustadz nggak sampai, karena apa? Karena kita kan harus belok lagi nanti panjang lagi ya. Cuma memang jarak tempuh bisa lebih cepat. Kalau lewat jalan umum, kalau tidak salah paling jauh itu 12 km. Ini ada pohon kapur, sudah lama kali kita nggak nampak ini ya, pohon kapur nih ya. Kapur nih ya. Dibonjol aja lu nih ya. Dulu ya. Itu bonjol. Dulu orang tidur pakai kapur itu sedap ya kan. Iya, tidur pakai kapur ya. Kalau nggak ada kapur. Dulu apa istilahnya tidur ya Pak? Apa istilahnya? Pulau Kapur. Kalau mimpi Pulau Kapur ini. Banyak kali istilah. Kemarin ada istilah takjil, lama kali beringat. Sedap. Terakhir takjil. Udah naik itu nontonnya itu kan. Banyak itu. Nambah lagi subscribe tadi tuh ya. Ada 2 kan? Kita cuma lapor 1 ya kan. Padahal 2. Dari yang lapor 1, yang dari itu udah 3. Iya, tadi setelah lapor 1 yang adik iparnya masuk. Gitu. Cuman nggak dilaporkan. Alhamdulillah udah hampir 800 kita berarti. Tapi harus Ustadz kasih tahu Abi, perbedaan antara Abi sama wakil manajer. Kalau misalnya Abi di sini, pasti Ustadz nggak makan, yakin kali? Iya, yakin kali. Sama ada lah. dikupas Kalau wakil manajer di sebelah, kita ngunyah terus. Inilah dia. Walaupun karena bawa ya kan? Inilah nanti dia. siapa yang kasih sama Atut goyang terus. Apalagi manajer yang megang ya, hancur. Tahu kenapa manajer asal megang goyang? Kenapa? Iya, manajer pegang dompet aja bisa. Ngeri dia ya kan? Donatur. Ya oke, kita lihat udah mulai padat ya. Padat. Berarti kita memang sudah mulai mendekati posisi bandara. Nanti kita lihat lagi ya. Tempatnya mendadak. Berapa orang? Baik, sahabat atau FBI, kita bisa lihat ya Jasa Marga Kuala Namu Tol. Artinya kita sudah mendekati bandara Kuala Namu ya. Bandara internasional, termasuk bandara 3 besar di Indonesia ya. Karena memang bandara-bandara baru sekarang pun udah mulai besar-besar. Bali juga bandaranya bagus ya. Tapi ini sambil cerita nih Ustadz kan. Ini sebentar lagi posisinya banyak pembangunan baru nanti di kota Medan ini Ustadz. Kenapa tuh? Atau tahu tuh kenapa tuh? Tahu tuh, sebab gini, kita lihat menjalan tol ini kiri kanan kita tengok luas sekali masih lahan-lahan yang bakal direncanakan ya kan. Tengok kiri ke kanan. Itulah tuh salahnya. Iya, Jalan tolnya tak boleh dibangun tuh pinggiran-pinggiran nih. Biar Atau tahu kenapa? Karena tahun 2024 nanti PON itu ada di Sumatera Utara dan Aceh. Jadi sebagai tuan rumah. Iya tuh, jadi persiapan pembangunan tuh mulai sekarang. Itu ada stadion besar nanti untuk acara dekat-dekat sini, cuman di mananya kurang tahu. Tapi di daerah sini nanti kapan kita bisa cek lah lokasinya ya. Ini Lubuk Pakam 1 kilo. Kalau ke kiri, kalau kita terus ya buat sahabat atau FBI kita juga bisa ngelihat kalau di sekitar menuju bandara juga ada rumah sakit Grand Med.
kemudian juga nanti banyak juga hotel-hotel ya buat atau FBI punya teman-teman atau keluarga yang mau jemput. Berarti kita masih terus nih ya. Tentunya nanti Kita ada nggak belok, kan? fasilitas yang bisa ini. Kita lanjut ya. Kalau ke Lubuk Pakam ke kiri, Kemiri Lubuk Pakam ke kiri. kita lanjut Terus menuju Bandara Kuala Namu. 17 kilo dari Tanjung Morawa tadi. Iya. Tuh, betul? Ya, pas. Terus. Iya. Kita posisi ini dia ya. Ya, Kuala Namu dan Batangkuis, Bandara Kuala Namu, ke arah Batangkuis sana, Kemiri sama Lubuk Pakam. Ya, padahal posisi dari Kuala Namu ini sendiri sebenarnya Tanjung Morawa. Iya kan? Betul, tidak? Nah, iya, betul, kita betul. kan harus Iya. Tanjung Morawa. Makanya dia berputar. Makanya bisa sampai 17 km. Cuma jarak tempuhnya karena kita juga 80 km per jam. Kalau mau diikuti ya memang kan tidak boleh pula terlalu kencang di jalan tol ini, ada batasnya. Terlalu lambat pun nggak boleh. Jadi minimal dia 80, kalau nggak salah maksimal 100 gitu ya. Iya, 100. Iya, di situ ada yang 60 km per jam. Mungkin karena udah dekat ya. Jadi tetap memang kita melihatlah kelayakan untuk kecepatan yang diperbolehkan itu akan terus diinformasikan di Iya. pinggiran-pinggiran Jalan tol, di bahu jalan. tol itu sendiri. Iya. Tapi yang masuk Kuala Namu ini kan udah hanya anjuran untuk truk katanya ya kan. Ambil jalur sebelah kiri. Tapi yang sampai sekarang kita tengok satu truk pun nggak ada masuk. Iya, karena truk nggak ada ke jalan tol. Truk nggak ada ke bandara. Oh nggak. Oh, Ngapain dia ke bandara? Oh iya. Kan nggak ada sewa. Oh tapi Saja kalau ngantar barang. ya, tapi dia kan nggak ke posisi Kargo. bandaranya, ke kargonya. Kargo. Ya, Ada, tapi ya. yang kenapa kelihatan truk nggak banyak berjalan ke arah kemari? Iya. Kita harus ingat, ini kan tanggal merah tuh. Oh, nggak boleh tuh. Banyak yang Iya, memang nggak banyak boleh. yang Tanggal kantoran merah. Betul, tutup. betul. Nggak lagi pun memang Oh. memang ada, kalau nggak salah ada yang menyampaikan setiap tanggal merah. Sebenarnya truk itu tapi dibilang nggak ada itu Enggak, maksudnya baru dibilang. pengertian tanggal merah itu bukan nggak ada, Oh. lebih sedikit karena kan nggak betul. banyak beroperasionalnya, Iya. banyak Kantornya yang tutup. libur gitu. Tuh. Udah mampir apa ini? Tadi pun cari sarapan pun payah ya kan, Iya. karena banyak yang nggak jualan. Sampai tadi kata Bu Mala, istrinya Pak Mahyudin, Nah, itu katanya bisa main poli di jalan raya, tuh. saking sepinya jalan. Ya. Dan kita sudah mulai masuk Gerbang tol Kuala Namu 500 meter, setengah kilo lagi. Wis. Ini malam tuh indah kali tuh. Oh iya. Iya, karena pohon-pohonannya Nggak juga. salah Ustaz. Apa nih? Indah nggak ikut ini. Oh iya, memeh lah. Nah. Indah lagi ngerawat kucing nih. Oh, iya. Udah coba ada kemajuan lagi hari ini. Alhamdulillah. Udah jalan? View-nya Agak udah jauh jalan, ya? udah agak jauh Oh, jalannya. alhamdulillah. Iya. Tapi Tesi masih dirawat kan, nggak Lesi, ditinggalkan. Lesi. 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 Ya. Ya oke, ini dia gerbang tol Kuala Apa ini? Namu. Pas kita masuk. Lajur khusus non tunai. ya? Oh, gerbang. Betul. Sebelah sana sama Gerbang kan? tol Kuala Namu Iya. jam 14.59. Jadi berapa hitungannya kalau matematikanya? Berarti? 40 menit, sekitar 40 menit. Iya, daripada 40 menit Udah cuman sampai ya. di Masya Allah. Berarti Itu masih sangat kecepatan 80 km. ya. Kemungkinan kalau kecepatan 100 ya 30 menit sampai. Ya, Oh. jadi ini informasi yang sangat baik dari manajer bahwa total waktu tempuh menuju Kuala Namu dari gerbang tol Binjai adalah berapa? 40 sekitar ya, lebih kurang 40 menit. 40 menit. Masya Allah. Itu Binjai ke bandara 36.500. Iya, Ya kan? iya. Dari Binjai ke bandara 36.500. Ya, Oke. iya. Itu kenapa ini? Ya mungkin ini ya kali Mungkin dia nggak ada isinya. bisa jadi Dia terjadi Tapi masuk atau bisa sini. terjadi kayak kita nggak? Oh enggak. Nggak ya? Oh kurang mungkin bisa kurang Iya. ya. Makanya posisi kalau kurang seharusnya juga ini informasi juga nih.
Kalau misalnya kita posisi kita non tunai tapi kurang, kita kan tahu tadi waktu kita nempel itu Masuk berapa tadi, jumlah ya. kita. Kita kalau nggak salah tadi kita 56.000, kita baca itu. Oh 36, masih sisa 20, tapi untuk pulang nggak sanggup. Maka kita harus sisi. Jalur sana Iya. Ya, Mana? jalur dan sebelah kiri kabarnya kalau. Iya, tapi kalau pulangnya nanti manajer itu amat sangat padat sekali. Jadi buat sahabat atau FBI netizen, kita juga mau ngingetin bahwa Belum orang. kalau Tidak, seandainya pun mau perjalanan melalui jalan tol, selain untuk kendaraannya yang diperiksa, ban, mesin dan lain sebagainya, juga harus kita perhatikan jumlah uang atau jumlah saldo yang memang ada di Mas, perlu mundur. kartu Mundur lewat sana kita. enggak? Hah? Oh. Ya, nggak apa-apa. Cuma nanya. Kenapa belum mau bayar? Ya kosong beli ke sana. Soalnya non tunai. Masuk di mana dia bisa lah dia? Cina ya, tetap Cina di mana? Oke, sahabat atau FBI ya, ini ada posisi kiri Batang Kuis. Lanjut Bandara Kuala Namu. Iya, berarti kan Bandara Kuala Namu sama Batang Kuis sama harganya. Ya kan? Karena Buktinya kita tadi keluarnya udah sama ya. udah bayarnya kan sama tadi. Gerbangnya sama. Gerbangnya sama. Kan info juga kan bagi yang belum pernah. Oh iya. Ah. Jadi ini butuh Iya. juga di-share ini. Betul. Buat mungkin Orang yang mau ada ke Batang saudara Kuis. kita yang mau berjalan melalui tol, boleh di-share sehingga mereka juga bisa terbantu ya dengan informasi Iya. yang Dan juga kita harus bisa kasih berikan. tahu juga. Oh. Jangan ada kesalahan tatkala kita apa tol kita kurang, apa istilahnya, pulsa ya. Deposit. Deposit kita kurang. Saldo. Jangan atau saldo kita kurang, jangan kita ngambil posisi yang sebelah kanan. Ambillah posisi yang sebelah kiri. Paling kiri ya. Iya, paling kiri karena nanti ada bacaannya yang Non tunai. maksudnya untuk yang Bisa kurang. isi saldo. Ya, kurang saldo katanya. Kan mulai nih. Mulai indahnya kan? Wih, subhanallah. Udah lama, bukan tak pernah kemari. Rata-rata udah berangkat nih kemari. Tapi kan udah 2 tahun kita nggak Tapi kan berangkat. kalau mau naik pesawat kan harus ini juga ada. Apa itu? Harus vaksin. Iyalah. Berarti Udah bisa ya? Bisa lah kita berangkat. Ini gaya kali. Baru 2 hari vaksin. Nah, ini kan kalau siang kita gini kan tak ada indahnya. Tadi Iya, kalau malam bunyi ya, Indah. ningnong indah. Artinya lebih indah. menarik kalau malam Iya, hari. iya, Tapi iya. kita Masya Allah, ini Ish. kalau siang beda dia ini. Beda lah. Oh, tampilannya lebih natural karena kita melihat kekuasaan Allah yang luar Siang biasa. hari, ya. iya. Kalau dalam ayat Allah apa? Ah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat Iya. wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Yang terpenting, Fadzakir. Innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'azzibuhu Allahul adzabal akbar inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Masuk ini kita bukan tol. Ya. Kita masuk gerbang. Ya. Ini dia, Tapi nanti mungkin ini masih agak lupa lah. perlahan kita Coba lihat. dikasih tahu, kita tekan gitu ambil kartu gitu. Pulangnya bayar. Posisi Kuala Namu ya. Gimana nih, Bi? Udah masuk bayar Gimana, Bi? tunai kalau nggak salah. Hah? Kalau nggak salah ada yang tunai. tekan Ada dulu. tunai nggak ada. Tekan kan? Atau tekan dulu nanti Tekan dulu, tunai di pulangnya sana. dibayar. Tapi ini Enggak. ya enggak. tekan aja. dulu baliknya nanti bayar Ini situ pakai ya. kartu juga ya. Ya, iya. Ya, kita sudah kalau tadi kita keluar tol, kalau ini kita masuk Yang ditekan mana? yang warna biru untuk mencetak tiket. Tekan biru, keluar tiket. Ada. Jangan harus jatuh. lihat. Kalau jatuh kita payah. Ya, tekan warna biru ya. Iya. Jangan salah, yuk.
nambah ilmu lagi kan. Sedap. Kalau ini bisa gini. Aduh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi walaupun ini masih di daerah kita, teringatlah keindahan-keindahan di Mekah dan Madinah. Jadi waktu itu